Pemirsa, Nusantara kini menyapa Anda dengan informasi penting dan menarik. Bersama saya, Puri Anindita, inilah Nusantara Kini selengkapnya. Tanah longsor tutup jalur utama Pacitan Ponorogo, Jawa Timur. Ribuan hektar sawah di Pandeglang, Banten gagal tanam akibat terendam banjir. Rabu 11 Desember 2024, tim kuasa hukum Ridwan Kamil Suswono serahkan gugatan Pilgub Jakarta ke Mahkamah Konstitusi. Menang 1-0 dari Myanmar, penampilan skuad Garuda di Piala AFF dinilai belum maksimal. Tebing setinggi 15 meter longsor dan menutup jalur utama Pacitan Ponorogo setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Akses kendaraan dari dua arah tersendat. Tebing setinggi 15 meter di Dusun Kedung Grombyang, Desa Kedung Bendo, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, longsor pada Selasa siang. Material longsor berupa batu, tanah, dan pohon sempat menutup akses utama jalur Pacitan Ponorogo. Akibatnya kendaraan yang akan melintas dari dua arah sempat tersendat. Saat longsor terjadi, tidak ada kendaraan yang melintas sehingga peristiwa tersebut tidak sampai menimbulkan korban. Petugas gabungan berusaha membersihkan material pohon yang menghalangi jalan dengan menggunakan alat pemotong mesin. Petugas juga melakukan sistem buka tutup bagi kendaraan yang akan melintas dari dua arah untuk menghindari kemacetan. Hujan dari pagi, dari siang tadi udah nggak ada berhentinya kok Mas, hujan terus. Ini rintik-rintik terus, kadang deres, kadang enggak. Terus longsor? Ya alhamdulillah pas ini longsor nggak ada korban jiwa gitu loh, maksudnya itu. Nggak ada kendaraan yang... Nggak ada, ya ada yang lewat tapi sudah ke sana. Kita mendapat laporan dari masyarakat bahwa terjadi tanah longsor seperti yang bisa kita lihat saat ini. Saya bersama anggota Polsek Arjosari bekerjasama dengan anggota Kuramil langsung menuju ke TKP untuk membersihkan ranting-ranting dahulu, ranting-ranting pohon yang Kita ke wilayah lain, penanganan banjir tak pernah tuntas. Pasar Induk Rau, Kota Serang menjadi langganan banjir. Timbunan sampah serta sistem drainase yang buruk dinilai menjadi penyebab utama terjadinya banjir. Lapak pedagang di Pasar Induk Rau, Kota Serang, Banten jadi langganan banjir setiap kali turun hujan. Akibatnya, dagangan para pelapak kerap mengambang dan rusak. Selain berdampak kepada para pedagang, lalu lintas kendaraan di Pasar Induk Rau pun terhambat lantaran akses jalannya terendam. Menyikapi masalah ini, calon wali kota Serang terpilih, Budi Rustandi, turun untuk mengecek ke lokasi banjir. Dari hasil pengecekan, timbunan sampah dan sistem drains yang buruk menjadi penyebab banjir. Rencananya, Pasar Induk Rau akan ditata ulang agar tidak terus-menerus tergenang banjir. Ada oknum yang bermain, jadikan pedagang lagi di atasnya. Itu salah satu penyebabnya. Ke depan saya akan lebih tegas lagi ketika nanti saya sudah dilantik ya. Tapi ini saya turun dalam rangka
mengantisipasi di 2005 ketika saya dilantik. Jadi saya datang hari ini sebagai warga Kota Serang yang mewakili daripada masyarakat. Ya, jadi jangan salah paham nih, karena kita tahu anggaran APBD sudah tidak bisa saya bahas, minimal saya bisa membahas kepada pusat untuk minta bantuan dana DAK-nya, DAU, dan Impresnya. Diketahui sebelumnya saluran air di sekitar Pasar Induk Rau sudah pernah dibenahi. Namun ada oknum tidak bertanggung jawab yang melanggar dan membuat saluran air menjadi tersumbat. Kota Serang saat ini sedang sakit, sehingga butuh kerja keras dan perlu bantuan dari pemerintah pusat. Suhendi, Jawa Pos TV, Kota Serang, Banten. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang merendam ribuan hektar area persawahan. Tercatat sekitar 5.664 hektar lahan sawah milik warga mengalami gagal tanam saat banjir mengepung wilayah tersebut. Banjir yang melanda wilayah Kabupaten Pandeglang, Banten merendam ribuan hektar area persawahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, DPKP Kabupaten Pandeglang ada 5.664 hektar lahan persawahan milik petani di 13 kecamatan mengalami gagal tanam akibat diterjang banjir. Rata-rata usia tanam padi milik petani tersebut baru 2 hingga 4 minggu masa tanam. 13 kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Cikesik, Sobang, Panimbang, Pagelaran, Patia, Sakaresmi, Cisata, Saketi, Bojong, Picung, Sendang Resmi, Muncul, dan Angsana. Kepala DPKP Nasir mengatakan kerusakan paling parah terjadi di 4 kecamatan karena berdekatan dengan aliran sungai besar. Guna upaya penanggulangan, Dinas Pertanian meminta bantuan ke pemerintah Banten maupun pusat supaya dapat diberikan pengadaan bibit padi bagi petani yang terdampak banjir. Dari petugas POPT Provinsi Banten yang memang bertugas untuk melakukan pendataan bahwa ada 13 kecamatan yang terdampak ya terhadap banjir yang kita alami musim tanam sekarang. Luasannya lebih kurang 5.664 hektar. Nah, tentu sebagian memang sudah terlihat rusak berat ya, dan sebagian lagi memang masih dalam pendataan. Selain ribuan hektar sawah, banjir yang terjadi di Kabupaten Pandeglang juga menyebabkan belasan rumah warga di 18 kecamatan terendam banjir. Banjir diakibatkan luapan sungai setelah intensitas curah hujan yang tinggi dalam beberapa hari terakhir. Sepurnia, Jawa Pos TV, Pandeglang, Banten. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno mengadakan dan memimpin rapat tingkat menteri untuk membahas antisipasi cuaca ekstrim di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Rapat turut dihadiri sejumlah lembaga seperti Kepala BNPB, Kepala BMKG, Kepala Basarnas, PJ Gubernur Jakarta, dan sejumlah pejabat lainnya. Rapat membahas langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrim yang melanda wilayah Jakarta. Pratikno mengatakan ada beberapa hal yang akan dioptimalkan dalam upaya antisipasi cuaca ekstrim, seperti melanjutkan modifikasi cuaca untuk mengurangi hujan berlebihan di wilayah Jakarta dan sekitarnya, serta mengoptimalisasikan infrastruktur penunjang. Selain itu, sejumlah pihak akan berkantor bersama di kantor BMKG demi mempermudah koordinasi mengatasi bencana. Pertama adalah mengurangi beban infrastruktur fisik yang ada di Jabodetabek dengan modifikasi cuaca dan lain-lain, mengoptimalkan infrastruktur yang ada, membuat posko bersama, terus kemudian semua siap-siap. Kebakaran hebat melanda pemukiman warga di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat pada Selasa siang. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk meminimalisir api yang terus membesar. Api berkobar di pemukiman padat penduduk di Jalan Kemayoran Gempol, Jakarta Pusat. Kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat merambat ke pemukiman warga yang diduga melahap puluhan rumah. Sejumlah warga panik menyelamatkan harta benda mereka. Sebanyak 16 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk meminimalisir api yang terus membesar. Sempat ada ledakan nggak Bu atau gimana Bu? Tiba-tiba api aja Bu. Rumah Ibu kena, rumah Ibu.
Pemerintah pastikan kebutuhan pangan untuk Natal dan Tahun Baru 2025 dalam kondisi cukup meski mengalami cuaca ekstrim di penghujung tahun. Bahkan, pemerintah berencana menghentikan impor komoditas beras, gula konsumsi, dan garam konsumsi pada tahun depan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjamin pasokan pangan nasional dalam kondisi aman, termasuk untuk Natal dan Tahun Baru. Zulkifli Hasan menyebut stok beras baik di Bulog, retail dan pengecer dalam kondisi aman dan mencukupi dan mencapai 8,5 juta ton. Zulhas juga memperkirakan pasokan pangan nasional tahun ini lebih baik dari tahun lalu, termasuk untuk produk perikanan, pertanian, hingga produksi garam. Rencananya, pemerintah tidak akan mengimpor gula untuk konsumsi pada tahun depan mengingat stok yang mencukupi sekitar 1,4 juta ton dengan produksi diperkirakan 2,6 juta ton. Beras kita nggak usah khawatir ya, beras kita ada 2 juta di Bulog, ada di masyarakat, ada di retail, pengecer. Totalnya kira-kira stok beras kita itu Bulog dan di masyarakat 8,5 juta lebih. Aman, udah. Nataru aman. Jadi Natal, Tahun Baru beras cukup, garam cukup ya. Daging ayam, telur cukup. Jelang libur perayaan Natal dan Tahun Baru 2025, pihak Satuan Pelaksana Terminal Bus Kalideres Jakarta Barat melakukan pemeriksaan uji kelayakan armada bus. Pemeriksaan bus juga dilakukan bersama Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek atau BPTJ dan pengelola uji kelayakan kendaraan Kedaung Kaliangke, Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Hingga saat ini puluhan armada bus angkutan Nataru yang diperiksa petugas masih dinyatakan layak jalan. Petugas akan menindak tegas dan meminta armada bus segera diperbaiki jika ditemukan tidak layaknya beroperasi. Sementara itu ditemukan beberapa kendaraan yang diberikan peringatan oleh petugas karena belum melengkapi standar keamanan darurat seperti kotak obat P3K yang belum terpasang di dalam bus. Dia harus semua untuk sistem utama maupun sistem penunjang itu harus lengkap ya. Kemudian berfungsi dengan baik seperti sistem rem, ya, sistem roda, sistem kemudi, sistem lampu itu harus beroperasi dengan baik. Jadi bisa digunakan dan tidak dalam kondisi misalnya contohnya rem itu harus bagus ya. Dari rem, mesin-mesinnya disiapin dari sebelum berangkat, cek buat. MK terima lebih dari 200 laporan gugatan sengketa pilkada. Nusantara Kini segera kembali. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru. Penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumabiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Anda sering mudah terasa capek, dada terasa sakit, kaki kesemutan dan baal, sering buang air kecil, lemah syahwat, dan menderita luka yang tak kunjung sembuh? Waspadalah, bisa jadi Anda terkena penyakit diabetes. Atasi segera penyakit diabetes Anda sekarang juga.
Herbates, herbal diabetes Anda. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta Pusat kembali menggelar sidang kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015-2022 dengan terdakwa Harvey Muiz. Sidang yang digelar pada Senin sore 9 Desember 2024 beragendakan pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam sidang kali ini dalam keterangannya, Jaksa Penuntut Umum menyatakan Harvey secara terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Terkait hal tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Muiz dengan tuntutan pidana penjara selama 12 tahun dengan denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah subsidiar pidana penjara selama 6 tahun. Mabes Polri buka suara soal kenaikan pangkat 6 perwira yang tersandung kasus Verdi Sambo. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Sandi Nugroho mengatakan keputusan kenaikan pangkat merupakan bentuk penghargaan dan hukuman yang diberikan Polri kepada para anggotanya. Setelah menjalani hukuman, mereka diharapkan bisa menunjukkan kinerja dan dedikasi dalam menjalankan tugas kepolisian yang lebih baik. Promosi jabatan merupakan cara Polri untuk mengukur kemampuan mereka dalam melaksanakan tugas yang lebih tinggi. Keputusan ini juga telah dipertimbangkan oleh Dewan Kepangkatan dan Jabatan Kepolisian Indonesia. Sebelumnya, 6 anggota Polri yang tersandung kasus Verdi Sambo yang kini mendapatkan posisi strategis di antaranya Kombes Budi Herdi Susianto, ex-Kapolres Jakarta Selatan menjadi Karo Watpers, jabatan setara Brigadir Jenderal. Kemudian Kompol Cuk Putranto, ex-Kasub Bagudit, Etika Rowaprov Divisi Propam Polri menjadi Pamen Polda Metro Jaya dan naik pangkat ke AKBP. Kombes Susanto, ex-Kepala Bagian Penegakan Hukum Provos, Divisi Propam Polri menjadi penyidik tindak pidana madya tingkat 2 Bareskrim Polri. Kebijakan pimpinan dalam memberikan reward maupun punishment akan dilaksanakan berdasarkan rapat Dewan Panja. Nah, dari hasil rapat Dewan Panja itulah yang memutuskan bagaimana seseorang bisa mendapatkan reward maupun mendapatkan keputusan terhadap apa yang terjadi. Jadi yang baik pasti akan ditindak, yang baik pasti akan diberikan reward, yang salah juga akan diberikan tindakan. Pasti, tetapi memberikan. Kepala Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri, Irjen Pol Cahyono Wibowo memastikan kasus pemerasan tersangka ex-Ketua KPK Firly Bahuri masih tetap berlanjut. Pihaknya memberikan asistensi terhadap kasus yang tengah diusut oleh penyidik Subdit Tipikor di Treskrim Sus Polda Metro Jaya. Irjen Pol Cahyono Wibowo menegaskan kasus pemerasan ini tidak menemui hambatan. Hanya tinggal menyelesaikan petunjuk dari jaksa terkait P19. Cahyono tidak menampik jika nantinya Firly Bahuri akan kembali dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan. Ini menyusul ketidakhadiran Firly pada saat pemanggilan 2 pekan lalu dengan mengajukan surat penundaan pemanggilan dikarenakan alasan tertentu. Sebelumnya, kuasa hukum Firly Bahuri, Ian Iskandar, meminta Polda Metro Jaya mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan kasus tersebut karena dianggap tidak memiliki bukti kuat. Kami melihat pernah dilakukan untuk dimintai keterangan khususnya di hari Kamis, dan itu merupakan tindak lanjut dari dalam rangka pemenuhan P19 jaksa. Itu ya, P19 jaksa. Nah, itu ada beberapa hal yang memang harus diklarifikasi kepada Pak FB. Namun pelaksanaannya kemarin ada surat
pemberitahuan tentang penundaan. Juga nanti kami akan melihat sejauh mana tindak lanjutnya yang dampak atau tindak lanjut setelah ada surat pemberitahuan penundaan itu. Nah, kemarin kami sudah diskusi bahwa ini tetap harus dilakukan untuk Pasangan calon kepala daerah yang kalah dan merasa ada kecurangan dalam Pilkada 2024 mulai mendaftarkan gugatan sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Saat ini Mahkamah Konstitusi telah menerima lebih dari 200 laporan gugatan sengketa Pilkada. Rata-rata para penggugat didominasi pasangan calon bupati dan calon wali kota. Untuk pasangan gubernur baru ada 2 laporan sengketa Pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi yang berasal dari paslon yang berkontestasi di Pilgub Papua Selatan. Sementara sejumlah paslon yang kalah di Pilgub seperti di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur baru akan melaporkan gugatan mereka ke MK pada hari Rabu 11 Desember 2024. Dalam menerima laporan sengketa Pilkada tahun ini, MK menggunakan 2 mekanisme, yakni secara online dan offline. Undang-undang kekuasaan kehakiman tidak membedakan terhadap perkara yang seperti apa. Banyak perkara itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau badan peradilan di luar MK pun kan sama ketentuannya. Bukan perkara jenis apa, tapi disitulah konflik of interest itu melekat kan. Jadi tidak membedakan perkara apa. Sepanjang ada kepentingan yang benturan ya nanti perlakuannya sama. Baik. Tapi sejauh ini belum ada ya, karena masih dalam proses. Kan belum ada perkara yang kita bisa baca karena kan ini masih permohonan awal, belum. Tim sukses dan tim hukum Ridwan Kamil Suswono sedang mematangkan persiapan gugatan terkait persoalan Pilkada Jakarta untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Gugatan ini diharapkan dapat mengungkap kurang profesionalnya penyelenggara pemilu dan memastikan keadilan untuk paslon Ridwan Kamil Suswono. Sejumlah bukti telah dikumpulkan termasuk dokumentasi, data, dan saksi-saksi yang siap diperiksa di persidangan. Tim hukum juga akan menghadirkan ahli untuk memperkuat argumen dalam pengajuan ini. Memasukkan permohonan adalah pada hari Rabu jam 23.59. Selanjutnya kami juga berkonsultasi berkaitan dengan bukti-bukti, bukti foto, bukti video, lalu bukti-bukti yang lain yang bisa kami siapkan. Nah, saat ini kami bersama seluruh tim hukum, elemen tim hukum dari Paslon Ridho sedang mempersiapkan permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Jadi kami sudah berhari-hari sedang disiapkan, oleh karenanya sesegera mungkin setelah siap kami akan masukkan permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Buktinya banyak sekali, saksinya juga banyak sekali, nanti ahli yang mau mensupport dari permohonan kita ini banyak sekali, jadi sedang kita siapkan. Tim pemenangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Jakarta yang memenangkan pasangan nomor urut 3 dengan memperoleh 50,07% suara. Tim Pramrano mempersilahkan apabila paslon lain tidak terima, maka bisa mengajukan gugatan ke MK tanpa harus merekayasa cerita. Ketua Tim Pemenangan Pramrano, Lis Hartono atau Cak Lontong, menyampaikan pesan bahwa Pramono Anung dan Rano Karno merasa bersyukur atas antusiasme warga Jakarta. Mereka juga mengapresiasi seluruh upaya yang telah dilakukan para penyelenggara pilkada pada tahun ini. Cak Lontong mengatakan dari total 8 juta lebih DPT Provinsi Jakarta, lebih dari 2 juta warga memilih Pramrano. Kemenangan Pramrano kali ini diklaim sebagai kemenangan warga Jakarta. Paslon 03 telah sah memperoleh suara tertinggi dalam kontestasi Pilgub Daerah Khusus Jakarta 2024 dengan 50,07% dan unggul merata di seluruh kabupaten kota se-DKI. Dan dari 50,07% itu sama dengan 50% plus
2.925 suara. Dan ini kita menyambut baik karena ini adalah kemenangan warga Jakarta, kemenangan kita semua, dan ini akan lebih mempercepat kalau memang nanti hal-hal yang tidak kita inginkan tidak terjadi ya. Pemprov Banten tanamkan nilai anti korupsi. Selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Mengapa harus memilih kapsul Ajaibio 99? Kapsul Ajaibio 99 diproses secara higienis menggunakan teknologi berkualitas tinggi, sehingga tiap kapsul Ajaibio 99 berkhasiat melindungi tubuh dari serangan penyakit kolesterol, hipertensi, jantung, stroke, dan lain-lain. Karena adanya berkat kapsul Ajaibio 99, alhamdulillah segala penyakit sembuh. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Peringati Hari Anti Korupsi Sedunia, Kepolisian Indonesia luncurkan buku anti korupsi berjudul Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin dan buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi. Buku ini ditulis sejumlah pegiat anti korupsi dalam upaya pencegahan pidana rasuah yang merebak di Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menghadiri acara peluncuran buku pendidikan anti korupsi yang disusun Satuan Tugas Khusus Pencegahan Tipikor Polri pada Senin petang. Dalam acara ini terdapat 2 buku yang diluncurkan, yakni buku Pendidikan Anti Korupsi Transdisiplin yang ditulis oleh berbagai tokoh berpengalaman dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi, di antaranya mantan pimpinan KPK Bambang Wijoyanto, Novel Baswedan, dan mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch Adnan Topan Husodo. Sementara buku Orang Baik Belajar Anti Korupsi merupakan hasil kolaborasi dari Satgasus Pencegahan Tipikor dengan Universitas Islam Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengatakan kedua buku tersebut juga mengulas kritik terhadap Polri. Kapolri menekankan pentingnya menerima kritik sebagai bahan introspeksi demi perbaikan. Menurutnya segala masukan yang ada di dalam buku akan dijadikan acuan untuk terus memperbaiki institusi Polri, termasuk perilaku birokrat di dalamnya. Saya memberikan apresiasi
yang merupakan kejahatan extraordinary ini betul-betul bisa digarap tidak hanya oleh aparat penegak hukum, tapi juga oleh seluruh kementerian. Ada pendidikan, kemudian kementerian-kementerian yang selain melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kita bekerja dari hal yang pencegahan, namun juga penegakan hukum juga harus. Pemerintah Provinsi Banten menanamkan nilai dan budaya anti korupsi kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia 2024. Tindakan korupsi merupakan tindakan yang melawan hukum dan merugikan masyarakat. Sosialisasi nilai anti korupsi diharapkan bisa digencarkan kepada seluruh unsur lapisan masyarakat agar bisa menghindari perilaku koruptif. Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024 digelar di Gedung Plaza Aspirasi kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, KP3B. Tahun ini peringatan Hakordia mengusung tema Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi untuk Indonesia Maju. Peringatan Hakordia 2024 diisi dengan berbagai kegiatan, serta melibatkan seluruh unsur lapisan masyarakat, pelajar, kepala sekolah, pengawas, pondok pesantren, hingga pejabat pemerintah daerah. Pejabat Gubernur Banten Al-Muktabar didampingi oleh pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten Usman Asyidiki Kohara dan pelaksana tugas Inspektorat Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum Penyuluh Anti Korupsi Banten Forpak Ratu Syafitri turut hadir di peringatan Hakordia 2024. Menurut PLT Inspektorat Provinsi Banten Ratu Syafitri, pendidikan anti korupsi bertujuan untuk memperbaiki moral dan etika generasi bangsa di masa depan. Diharapkan nilai budaya anti korupsi ditanamkan juga kepada para pelajar sebagai bekal untuk menyongsong Indonesia emas. Anti korupsi lebih kepada moral, etika, attitude yang dibiasakan yang menjadi budaya untuk kedepannya lebih baik. Kenapa harus dari tingkat yang paling rendah? Pendidikan anti korupsi dari lahir sampai itu mungkin yang bisa. Sementara itu, penjabat Gubernur Banten Al-Muktabar menyambut baik dan berterima kasih kepada Forum Penyuluh Anti Korupsi atau Forpak yang telah memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia. Diharapkan sosialisasi anti korupsi dapat bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, nilai-nilai anti korupsi ditanamkan sejak awal dan menjadi modal dasar untuk berkarir dan mengikuti kemajuan zaman. Siswa-siswi dan juga mahasiswa dan mahasiswi, kita harapkan anak-anak kita itu, saudara-saudara kita itu ke depan, beliau-beliau akan menjadi pemimpin pemimpin, maka perlu dari awal kita tanamkan giat anti korupsi ini agar menjadi bekalnya sehingga menjalankan tata profesinya masing-masing. Dan saya tadi menekankan dalam sambutan bahwa dalam rangka memiliki esensi anti korupsi di dalam diri kita, tentu utamanya bagi generasi muda, itu adalah modal dasar, kapital dasar dalam rangka untuk kita menapai karir, perkembangan, mengikuti berbagai kemajuan ke depan, karena itu penting sekali. PJ Gubernur Banten menambahkan pendidikan anti korupsi merupakan peta jalan untuk menuju Indonesia emas. Budaya anti korupsi juga harus diterapkan sejak dini agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Suhendi, Jawa Post TV, Kota Serang, Banten. Kita beralih ke sorotan lain. Guna memenuhi kebutuhan, Kota Tangerang akan menerima pasokan air bersih sebanyak 750 liter dari Waduk Karian yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten. Saat ini sejumlah wilayah di Kota Tangerang belum seluruhnya terjangkau layanan PDAM. Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan atau Disperkimtan Kota Tangerang, Banten bersama instansi terkait membahas strategi percepatan pelaksanaan proyek sistem penyediaan air minum regional Karian Serpong di salah satu gedung pertemuan pada Selasa siang.
Langkah ini merupakan upaya strategis untuk meningkatkan akses air bersih di wilayah Tangerang Raya melalui skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dengan pengelolaan di bawah PT Karyan Water Services. Pemanfaatan Waduk Karyan yang berlokasi di Kabupaten Lebak, Banten ini menjadi sumber utama air baku yang dirancang untuk menyediakan pasokan air sebanyak 750 liter per detik ke wilayah Tangerang, termasuk Kecamatan Ciledug dan sekitarnya yang belum mendapatkan layanan PDAM. Kepala Bidang Air Minum dan Air Limbah Dinas Perkimtan Kota Tangerang, Risnur Masrun menyebutkan, fokus utama pemerintah Kota Tangerang saat ini adalah menyelesaikan proses perizinan dan pembebasan lahan untuk mensukseskan program strategis nasional tersebut yang ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2025 mendatang. Ini ada kegiatan spam regional Karyan Serpong yang memang sudah menjadi prioritas nasional yang memang ada di Kota Tangerang. Nah, kita bahas tadi kaitan dengan perizinannya dan lahan. Ya, tadi juga sudah dibahas, ya mudah-mudahan kita punya target untuk menyelesaikan semua proses perizinan itu dan lahan itu sampai dengan pertengahan di 2025, berarti di Juni atau Juli 2025 ini prosesnya sudah selesai. Proyek SPAM Karyan Serpong ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Tangerang dengan memperluas akses terhadap air bersih guna mendukung Indonesia Emas 2045. Hakin Najili, Jawa Post TV, Tangerang, Banten. Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia mencatat 80.000 PMI bekerja di Kamboja sebagai operator judi online dan scamming. Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Abdul Qadir Karding mengatakan Kamboja bukanlah negara tujuan resmi bagi pekerja migran Indonesia. Kebanyakan para PMI tersebut berangkat dari Indonesia menggunakan visa wisata, bukan visa kerja. Menurutnya, pemerintah tidak memiliki kebijakan resmi untuk memberangkatkan PMI ke Kamboja dan ini merupakan kasus tindak pidana perdagangan orang. Pemerintah sedang mengkaji kebijakan untuk membatasi pengiriman PMI ke Kamboja, salah satunya dengan menerapkan syarat kepemilikan rekening dengan saldo minimal 50 juta rupiah bagi pemohon paspor wisata. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi peluang PMI ilegal untuk bekerja di Kamboja. Yang rata-rata bekerja di operator judi online dan scamming. Ya. 80.000 ini berangkatnya dari Indonesia itu pakai visa wisata, visa turisme. Mereka biasanya berangkat dari Indonesia ke Thailand dulu, ke negara-negara transit dulu, baru ke Kamboja. Jadi sekali lagi di sana kita tidak punya kebijakan untuk berangkat LPM. Balai Pelestarian Budaya Jatim temukan bangunan candi selengkapnya usai jeda. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Terapi yang kami andalkan hanya sebuah energi positif dan cinta kasih terhadap sesama. Sudah berobat ke dokter beberapa kali, disarankan harus operasi. Dikasih terapi 3 kali, dan saya jalani, baru 2 kali itu saya udah merasa enak, udah sembuh gitu. Tidak dengan bedah, dengan isim-isim, jampe-jampe, jauh dari hal-hal kemusyrikan gitu. Datang dan cobalah Power of Soul. Saya yakin kalau kita betul-betul bermohon, insya Allah akan dijawab. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru.
PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran garai. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability atau data-data yang terkait dengan alas hak. Tapi kan kadang-kadang kepengen iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan pelanggan itu. Saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetap nang acara gak cuma cangkuran garai cerdas berkualitas yo. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Dari 150 kali gempa tersebut, 2 diantaranya memiliki kekuatan signifikan. Selama ini pabrik rumahan tersebut memproduksi arak jenis Trobas tanpa izin. Untuk keripik singkong dan jagung ini sangat murah meriah. 5 kapal penumpang ini diberangkatkan secara bergiliran sejak pagi hingga petang. Para tersangka memalsukan beras SPHP yang dikemas menjadi beras premium. Dugaan sementara kebakaran dipicu oleh korsleting kelistrikan mobil. Saksikan Jatim Awan hanya di JTV. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Tim Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Jawa Timur kembali menemukan susunan batu bata kuno di lokasi Candi Gedok. Susunan batu bata yang berada di depan candi tersebut diduga sebagai struktur komponen bangunan penyerta candi. Menika kekalih susunan selo kuno ingkang dipuntemukaken kaliyan Tim Balai Pelestarian Budaya. Kekalih struktur bangunan menika wonten sisa kilen laut tepatenipun wonten ngajeng bangunan induk Candi Gedok. Meski mboten utuh, kondisi struktur menika dalam susunan rapi. Arkeolog Balai Pelestarian Budaya Jawa Timur menjelaskan temuan kekalih bangunan iki dipun asumsiaken bangunan dados tunggal nopo wonten kalih bangunan tasik perlu dipun kaji malih. Santawis menika ing dalam ekskavasi niku saklintune nemukaken kekalih struktur bangunan enggal, tim ugi nemukaken pinten-pinten pecahan fragmen gerabah ingkang kependhem wonten sisa kilen bangunan candi. Muhammad Asrofi, JTV. Indonesia menang tipis di laga perdana AFF 2024. Selengkapnya usai jeda. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. Visospek sudah terbukti dapat membantu penyembuhan penyakit mata. Karena Visospek terbuat dari 100% bahan herbal alami yang aman dikonsumsi secara rutin setiap hari.
Alhamdulillah, saya sangat bersyukur telah menemukan obat yang efektif seperti Visospek yang telah membantu kesehatan pada mata saya. Terima kasih Visospek. Visospek, mata sehat, jernih melihat. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. However, the Supreme Court immediately suspended the 3 judges after they were officially detained by the Attorney General's office. The war has displaced around 90% of Gaza's 2.3 million population. Hundreds of thousands are now living in tent camps along the coast. This was done to show solidarity and support for Baito State Elementary School for teacher Supriyani, who is currently on trial for alleged abuse against her student. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Saksikan Belajar Baik, Senin sampai Sabtu pukul 11 siang, hanya di JTV. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Tanggul dengan ketinggian 8 meter ini rusak akibat terjangan banjir lahar hujan Gunung Semeru penggerebekan kedua kalinya di Kampung Narkoba Jalan Kunti, Sumambiru, Surabaya. Total seberat 1 kilogram dengan uang ratusan juta rupiah. Atap kelasnya ambruk saat jam pelajaran berlangsung pada Sabtu siang kemarin. Penggerebekan ini dilakukan karena rumah yang ada di tengah pemukiman penduduk ini diindikasi sebagai tempat penampungan anjing untuk dikonsumsi. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Timnas Indonesia mengawali Piala AFF maksud kami 2024 dengan kemenangan tipis. Bertandang ke Myanmar, Indonesia menang dengan skor akhir 1-0. Pertandingan antara Myanmar menjamu Indonesia berlangsung di Stadion Tuna, Yangon pada Senin malam. Pertandingan berjalan cukup sengit dengan jual beli serangan dari kedua tim. Kesalahan di awal babak pertama membuat Indonesia nyaris kebobolan. Luin Moe Aung menerima umpan akurat, namun sontekannya masih melenceng. Peluang pertama Indonesia baru terlahir pada menit ke-14. Sebuah umpan silang dari sisi kiri ditanduk Hoki Caraka di dekat tiang. Namun, kiper Aung Jinyi masih mudah menangkap bola.
Myanmar hampir mencetak gol saat tendangan penjuru dari sayap kiri disambut dengan sontekan di dekat tiang. Untungnya, Cahya Supriyadi mampu menghalau serangan tersebut. Skor bertahan 0-0 hingga turun minum. Pada babak kedua, Garuda Muda meningkatkan intensitas permainan. Hasilnya, di menit ke-76, Indonesia membuka skor melalui Asnawi Mangkualam. Dari lemparan ke dalam Pratama Arhan di sisi kanan, Rafael Struijk menyambut bola dengan sundulan. Bola dihalau lini pertahanan Myanmar. Kemelut ini dimanfaatkan Asnawi untuk menembak bola ke sudut atas gawang. Kemenangan Indonesia atas Myanmar membuat skuad Garuda menempati peringkat kedua klasmen grup B dengan perolehan 3 poin. Sedangkan Myanmar menghuni posisi keempat tanpa poin. Indonesia dijadwalkan menjamu Laos di pertandingan kedua pada 12 Desember mendatang. Sementara itu, Myanmar bertanding ke Filipina. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di laga perdana 1-0 saat melawan Myanmar di ajang ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 atau Piala AFF pada Senin malam. Kemenangan ini disambut baik masyarakat Indonesia. Meski demikian, masyarakat ingin permainan Timnas Indonesia dengan skuad mudanya di Piala AFF bisa tampil lebih baik agar kembali meraih hasil positif di setiap pertandingannya. Bagus sih Indonesia menurunkan pemain sepak bola muda yang melawan Myanmar dengan skor 1-0. Semoga kedepannya lebih baik lagi dan lebih mencetak skor lebih banyak lagi. Menurut saya permainan Timnas Indonesia pada Piala AFF bisa keren karena bisa melawan Myanmar dengan peroleh skor 1-0. Saya harap di permainan selanjutnya Indonesia bisa menang lagi. Menurut saya sih bagus dengan adanya penurunan dari pemain-pemain muda yang sebelumnya menang di 1-0 melawan Myanmar. Saya berharap selanjutnya bisa lebih meningkat lagi. Pengamat sepak bola Binder Singh mengapresiasi penampilan dari skuad Garuda Muda yang mampu mengalahkan Myanmar dengan skor 1-0 di laga perdana Piala AFF 2024. Meski meraih kemenangan, namun Binder meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong untuk bisa memupuk semangat kolektivitas anak asuhnya. Hal ini disampaikan Binder usai Timnas Indonesia meraih kemenangan saat bertandang ke markas Myanmar. Menurut Binder, kerjasama antar pemain muda harus lebih ditingkatkan agar dapat bersaing di Piala AFF. Pasalnya, hampir sebagian besar pemain masih berusia muda dan belum pernah tampil bersama di ajang internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut, Binder meminta pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan materi latihan yang memupuk kerjasama tim. Indonesia, bahwasannya para pemain belum bisa rapi memberikan passing, belum bisa membentuk kerjasama yang baik, terutama di babak pertama, karena mereka baru pertama kali bermain secara bersamaan. Jadi tentu Marcelino, Arhan, dan Asnawi tidak paham karakter permainan pemain-pemain lain yang masih muda. Walaupun Marcelino juga merupakan salah satu pemain muda, tapi kan dia sudah sering bermain bagi Timnas Indonesia senior, di level senior berhadapan dengan... Pemkab Tangerang ingatkan peserta seleksi tidak tergoda rayuan oknum. Nusantara Kini segera kembali. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat.
PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Operasian ini terus melaju, hingga akhirnya rider Ducati Pramac ini finish di posisi pertama. Pembalap McLaren Lando Norris mendominasi balapan sejak mulai start hingga finish. Jojo terus menjauh hingga akhirnya menggilas lawannya tersebut di angka 21-12. AC Milan memenangkan laga derby della Madonia di jornada kelima dengan skor 2-1. Torehan tersebut membawa Persebaya naik ke posisi puncak klasemen sementara Liga 1. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. Ketemu maneh karo topik monyong nang acara gak cuma cangkuran gareng. Karena itu milik masyarakat banyak, berarti yang memanfaatkan dan yang memperoleh keuntungan adalah masyarakat banyak. Sustainability tourism, data-data yang terkait dengan alat hak. Tapi kan kadang-kadang kepingin iki cepet-cepetan tutup sampai di rumah dengan selamat itu. Jadi saya lihatnya sisi positif saja. Ojo pindah channel tetep nang acara gak cuma cangkuran gareng cerdas berkualitas yo. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Tangerang memastikan seleksi rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K jalur honorer berjalan fair play dan terbuka. Nilai dan poin hasil peserta bisa diakses langsung menggunakan pola Computer Assisted Test atau CAT. Didampingi Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Hendar Heriawan, Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang, Soma Atmaja, langsung menyisir lokasi tempat pelaksanaan rekrutmen P3K yang digelar Panitia Seleksi Daerah Panselda di Gedung Kitai Bakti Curug. Inspeksi yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang di lokasi tes guna memastikan jalannya tes rekrutmen P3K berjalan terbuka tanpa intervensi dari manapun dan pihak manapun. Pemeriksaan mulai dari ruang panitia dan pemeriksaan administrasi peserta, mulai dari keabsahan kartu peserta dan KTP, serta pemeriksaan wajah dari peserta tersebut dengan menggunakan pemindai komputer. 6.703.000 peserta honorer akan memperebutkan lebih dari 1.500 kursi atau formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengingatkan para peserta jangan sampai terbujuk rayuan pihak manapun yang menjanjikan akan kelulusan karena semua ini berdasarkan sistem komputerisasi seperti yang diperintahkan oleh pemerintah pusat. Kami atas nama pemerintah daerah berharap banyak teman-teman peserta tes ini bisa melalui proses seleksi ini dengan baik ya. Walaupun kadang usia tidak bisa kita bohongi, tapi saya melihat mereka sangat bersemangat ya untuk diangkat menjadi pegawai P3K, menaikkan status mereka dari pegawai honorer. Kami sangat menghargai semangat mereka itu, mudah-mudahan
sebagian besar insya Allah mereka bisa diterima sebagai pegawai P3K Kabupaten Tangerang. Semua tergantung Computer Assistant Test atau CAT ya. Dan itu udah standar dari pusat, dari BKN. Jadi jangan sampai ada yang tergoda lah kalau ada rayuan-rayuan yang seolah-olah mengatasnamakan BKPSDM bisa meluluskan dan seterusnya. Itu bohong besar ya. Semua harus percaya pada kemampuan diri sendiri. Pemerintah berharap peserta seleksi melapor jika ditemukan oknum tertentu yang bermain curang dalam tes rekrutmen P3K. Dan dipastikan pemerintah Kabupaten Tangerang akan menindak secara hukum jika ditemukan permainan curang. Hakim Najili, Jawa Pos TV, Tangerang, Banten. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Nusantara Kini hari ini. Saya Puri Anindita beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. PLN lakukan pemeliharaan rutin di 17 unit pelaksana pastikan keandalan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru. 171 unit SPKLU di 105 lokasi tersebar seluruh Jawa Timur siap melayani selama libur Natal dan Tahun Baru. PLN siagakan 4.367 personel amankan pasokan listrik jelang Natal dan Tahun Baru di Jawa Timur.